Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bergabung mahasiswa juga Ibu Sofa, Ibu Mita, dan Ibu Aryani. Selamat pagi, selamat bergabung. Hari ini kita memulai perkuliahan kita pada pertemuan ketiga, ya. Pertemuan ketiga, eh, izin share, saya share materi. Absensinya sudah bisa eh, dijalankan ya, Reza. Paldi mana ya, Paldi? Paldi dari Borobudur mana? Dari Uma mana? Sebentar lagi OTW materinya. Oke, sudah bisa terlihat semuanya. Halo, sudah bisa terlihat materinya. Sudah terlihat kah materinya? Belum Bu, belum kelihatan. Belum ya? Sekarang udah Bu. Sudah ya? Reja diam aja, jadi Ibu nggak tahu nih. Udah terlihat apa belum? Reja, Sudah, Bu. sudah. Absensinya sudah dijalankan, Reja. Oke, nanti di akhir pertemuan, akhir perkuliahan nanti kita cek kembali ya. Siapa-siapa yang tidak mengaktifkan kamera dianggap tidak hadir. Setuju ya, Reja? Saya nggak bisa berinteraksi nih dengan Paldi. Paldinya belum aktif ya. Paldinya kemana? Tadi belum datang Oke, tadi. baik. Ya, baik. Kebetulan di Eh, situ sedang Tolong berlatih dihimbau saya. nanti untuk mengaktifkan. Baik. Ya, jadi pertemuan ketiga dengan topik prinsip pembangunan ekologis. Adapun submateri yang kita bahas pada pertemuan ini adalah pertama, hubungan pembangunan ekologis dengan pengendalian lingkungan. Kemudian pembangunan ekologi, bagian dari upaya sustainable city dan arsitektur sustainable. Yang ketiga adalah Sustainable Development Goals atau SDGs, yang pada pertemuan ini ya kita membahas tentang green building menggunakan prinsip sirkular di mana sumber daya tidak terbuang percuma. Nah, nanti kita bahas ke depannya ya satu persatu kita. Saya kok nggak bisa full screen. Kamu nggak bisa full screen ya saya. Oke. Nah, apa itu ekologi? Jadi ekologi ini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Prinsip utama arsitektur ekologis adalah menghasilkan keselarasan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, arsitektur ekologis itu sendiri menekankan pada konsep ekosistem, yaitu komponen lingkungan hidup yang harus dilihat secara terpadu sebagai komponen yang berkaitan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem. Jadi ini kalau kita ingat dulu ketika kita belajar biologi di SMA ya, kita mengenal ekosistem. Jadi ekosistem ini
ada banyak komponen di dalamnya, antara makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian eh, makhluk eh, juga yang tidak hidup ya dengan lingkungannya begitu. Ya, sehingga di arsitektur ekologis ini diadopsi untuk memahami suatu konsep ya ekosistem tersebut sebagai kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Artinya juga di situ termasuk arsitektur binaan ya. Artinya seperti arsitektur yang memasukkan unsur-unsur lingkungan binaan ke dalam sebuah lingkungan alam begitu. Ya, seperti apa ya contohnya? Kalau kita melihat eh, ada perumahan di dalam satu eh, lingkungan ya, lingkungan alam. Nah, itu kan sudah menjadi sebuah ekosistem. Ada keselarasan dan keterpaduan antara arsitektur binaan atau lingkungan buatan yang diterapkan di dalam lingkungan alam ya, begitu. Oke, baik. Kemudian apa sih tujuan arsitektur ekologis tersebut? Yaitu untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih sedikit mengkonsumsi kekayaan alam. Karena di sini kan eh, spiritnya adalah penghematan sumber daya alam ya. Kemudian lebih banyak menghasilkan kekayaan alam, kemudian meminimalkan perusakan lingkungan. Jadi bagaimana kita membuat sebuah lingkungan binaan tersebut tanpa merusak lingkungan alam yang telah ada sebelumnya. Dan sudah pasti kita meminimalkan mengkonsumsi kekayaan alam ya, seperti eksploitasi besar-besaran terhadap sumber alam seperti kayu, kemudian penggunaan air ya, itu harus dikonsumsi secara em, minimalis ya, sehingga tidak mengganggu tatanan dalam lingkungan yang ada begitu. Kemudian nah ini ciri arsitektur ekologis itu adalah perhatian yang besar terhadap lingkungan alam dan sumber alam yang terbatas. Kemudian penciptaan lingkungan yang lebih sedikit mengkonsumsi dan lebih banyak menghasilkan kekayaan alam. Jadi mengkonsumsinya itu lebih sedikit, diminimalis ya. Kemudian menghasilkan kekayaan alam pada akhirnya. Contohnya itu bagaimana itu? Ya, contohnya itu seperti kita penggunaan bahan-bahan alam seperti kayu. Nah, bukan berarti kita mengeksploitasi bahan kayu itu secara besar-besaran tanpa memikirkan keseimbangan alam. Nah, itu juga sudah melanggar ya, melanggar dari prinsip-prinsip ekologis yang kita eh, kan begitu ya. Kemudian minimalkan perusakan lingkungan. Setuju ya kalau di sini. Jadi bagaimana supaya lingkungan yang ada itu tidak merusak ya, lingkungan kita bangun itu tidak merusak lingkungan alam yang sudah ada, yang sudah tertata sebelumnya. Sehingga sebaiknya memang ada keselarasan, keseimbangan. Nah, itu kan jadi harmonis ya antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam. Kemudian olah desain dengan cara memperhatikan aspek iklim, rantai bahan, dan masa pakai material bangunan. Ini contohnya bagaimana? Boleh nggak Ibu bertanya ya? Kita mau lihat dulu siapa yang aktif ya. Nah ini Ari Jennifer ada nggak ya? Hari ini kabarnya nggak dihidupin malah. Hari ini Jennifer ada? Ada Bu, ada Ya, Bu. mana merahnya? Hari ini? Ya Bu, sabar. Nggak apa-apa, tunjukkan pesona. Nah, itu kan cakep ya. Mana backgroundnya sayang? Nggak bisa Bu dibuat. Backgroundnya nggak ada. Bisa ya? Oh, minta ajarin sama Paldi ya. Paldinya mana Paldi? Belum hadir ya? Masih tidur ya, Paldi?
Oke, baik. Hari ini mungkin bisa dijawab nggak ya pertanyaan atau ini sekedar diskusi saja, Pak, ya, supaya kita bisa berinteraksi. Jadi jangan ibu tuh hanya ngomong, mahasiswanya juga nggak tahu ada enggak gitu ya. Jadi kalau gini kan enak ya berinteraksi. Begitu ya hari ini ya. Bisa di bisa di apa nggak ya? Diutarakan nggak ya beberapa diskusi atau bagaimana tentang olahan desain dengan cara memperhatikan aspek iklim. Ini bagaimana ya? Ini iklim nih. Iklim ini panas, ini cuaca lagi panas-panasnya gitu. Bagaimana kita mengolah sumber alam tersebut ke dalam desain kita begitu. Supaya yang di dalam bangunan itu juga tidak merasakan kepanasan gitu. Bisa nggak ya? Coba. Hari ini Semester semester 5, Bu. berapa ini? Ya, semester 5 udah mau tamat ya. Tentu bisa ya menjawabnya ya. Sederhana saja. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan desain kita itu supaya dia konteks dengan iklim yang sedang ada nih. Ini kita contohkan nih iklim ini lagi panas-panasnya begitu. Gimana itu supaya bangunan yang dirancang hari ini itu menjadi konteks dengan alam. Artinya juga manusia yang akan menggunakan bangunan itu eh, tidak kepanasan ya. Satu contohnya. Jadi dia bisa sejuk, nyaman di dalamnya. Ada kenyamanan termal ya. Pernah dengar ya Arini? Bagaimana Arini? Hmm. Silahkan. Hmm. Atau bisa dibantu teman yang lain. Saya nggak dapat nama-namanya ini ya. Hmm. Gimana? Bisa? Nggak? Kalau Reja bisa nggak jawabnya? Reja, kirim dong ke ibu ini nama-namanya mana ya absensinya Reja? Iya Bu, nanti saya kirim Bu. Reja, hmm? Iya Bu. Ibu belum dapat nama-namanya nih. Yang hari ini, Iya Bu, nanti saya kirim Bu. hmm? Absensinya mana Reja? Belum ya. Reja bisa Belum. menjawab. Olahan desain dengan cara memperhatikan aspek iklim. Jadi Ibu Biasanya aku, contohkan kepada Arini, ya, ya Bu, ini bagaimana kita seorang arsitek yang membangun, merancang sebuah bangunan itu sebaiknya dan seharusnya konteks dengan iklim yang ada di kalau lingkungan kita gitu. kalau misalkan Contohnya gimana? kalau cuacanya panas ya Bu, ya. Hmm. Ya, mungkin saya pakai solar panel Bu untuk dari kisi-kisi bangunan untuk memanfaatkan sinar matahari Bu. Sinar matahari, Ya, pakai solar panel. Jadi ini panas loh. nah, Bu, Ya, ini kan cuacanya panas. Gimana ya, supaya desain kita itu eh, nyaman ya terhadap orang yang menghuni bangunan kita yang kita rancang tersebut begitu. ya Bu, mungkin salah satunya juga tambahan pohon peneduh ya Bu ya. Mungkin. Nggak dengar aja. Reja ngomong apa aja? Hmm? Halo, Gimana aja? Ya aja. dengan jelas ya Bu. Mm-mm. Ya mungkin salah Gimana? satunya ditambahkan pohon peneduh Bu, di sekitar bangunannya Bu. Ditambahkan apa? Ditambah tanaman peneduh Bu. Mm. Ini nih panas nih, panas tuh. Jadi gimana supaya kita di dalam itu tidak kepanasan gitu aja. Mm-mm. Seperti timur ya. Kalau timur ini masih kalau jam 9 masih set ya. Nah, kalau udah naik gitu jam 12
jam 11, jam 12 gitu. Itu gimana itu? Tentu kita matahari itu kan sudah menjadi silau ya. Nah, Iya, Bu. kalau ya, kita ada belajar arsitektur tropis ya, kan kita bisa mengetahui ya, dan mengetahui itu matahari kalau sudah ultravioletnya sudah hilang di jam-jam 9 ya, kemudian akan menjadi apa? Semakin sore semakin apa? Semakin silau ya matahari tersebut Iya. ya. Tentu kita tidak ingin ya mendapatkan kesilapan matahari itu sehingga kita tidak nyaman gitu. Bagaimana caranya supaya matahari yang menyilaukan dari arah barat itu tidak masuk ke dalam bangunan? Gimana caranya? Kita pasang apa aja? Bisa menggunakan Mohon maaf tanaman ya, tangga saya dengan, lagi bang pohon nih. ya Bu. Halo Bu. Halo. Dipasang buffernya ya. Ya, untuk menahan matahari tersebut kan kita harus membuat penahannya gitu ya, berupa Tanaman Bu. buffer ya. Seperti apa itu ya? Pernah dengar sun shading nggak ya? Pernah. Nah, itu jadi kita bisa memasang sun shading berupa apa itu yang menyilaukan. Eh Umpamanya kita pasang topi-topi ya di, tahu nggak topi-topi itu ya? Dia seperti level beton ya, level beton yang kedengaran ya. Jadi seperti level beton yang kita pasang di atas jendela atau pintu ya. Itu supaya silaunya matahari itu tidak masuk ke dalam bangunan begitu ya. Atau apalagi pasang kanopi. Kan kalau mobil biasa ya, kepanasan tuh kita pasang kanopi gitu ya. Kemudian apa? Filtrase kita pasang di eh, jendela ya supaya dia menyaring atau menghalangi sinar matahari silau masuk ke dalam bangunan ya. Kemudian ada lagi penanaman vegetasi ya. Itu kalau ditanam di depan jendela atau apa bukaan yang ke dalam bangunan itu kan bisa menghalangi ya, menghalangi matahari silau untuk masuk ke dalam bangunan. Nah, itu satu olahan contoh olahan desain ya yang memperhatikan iklim. Bisa dipahami ya, Reza dan yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi arsitektur ekologis dengan memperhatikan siklus yang terjadi di alam dengan udara, air, tanah, dan energi ya sebagai unsur utama yang perlu untuk diperhatikan. Nah, ini tadi seperti yang kita bicarakan tuh ada energi matahari, kemudian ada udara yang berhembus yang dipengaruhi oleh temperatur ya. Aduh, susah banget ya. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ini ada asas dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ekologis. Nah, ini sudah ekologis. Kemudian tujuannya itu ada agar berkelanjutan, ya. Nah, ini apa aja itu? Yaitu pertama itu asas pertama menggunakan bahan baku alam tidak lebih cepat daripada alam mampu membentuk penggantinya. Nah, ini gimana ya maksudnya? Nah, ini kan seperti eh, kalau kita mengambil kayu di hutan, tentu kita harus menggantinya ya. Jadi menggantinya itu dengan cara aduh, menggantinya itu dengan cara apa? Penanaman kembali. Ya. Tapi itu kan lama, Bu.
bisa nanti puluhan tahun baru menjadi kayu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan upaya untuk mengganti sumber alam yang telah kita eksploitasi, ya. Yaitu seperti contohnya tuh kayu tadi tuh. Meskipun nanti lama menggantinya itu, ya, baru kita tanam tentu membutuhkan waktu sekian puluh tahun untuk bisa diambil kayunya kembali. Nggak apa-apa, ya. Yang penting speednya, upayanya sudah kita lakukan untuk mengganti, ya, mengganti kayu yang telah kita exploit, ya. Kemudian jika ada asas, maka ada prinsip. Makanya bagaimana prinsip ini menjalankan azas tersebut, ya, yaitu dengan cara meminimalkan penggunaan bahan baku. Jadi kayu itu juga jangan dieksplor besar-besaran, ya, dieksplor besar-besaran sehingga belum penggantinya juga belum dapat untuk diambil kembali, tetapi kayu sudah habis di hutan. Nah, itu juga jangan sampai kita lakukan hal ada pengendaliannya, gitu ya. Tidak bisa kita jor-joran mengambil atau mengeksploitasi bahan-bahan dari hutan tanpa kita eh, mengendalikan penggunaannya, begitu ya. Kemudian mengutamakan penggunaan bahan terbarukan dan bahan yang dapat digunakan kembali. Jadi ini di recycle. Apa itu ya gitu? Seperti plastik ya. Nah, plastik ini kan bisa di recycle kembali ya untuk bahan-bahan apa gitu. Jadi kita ya kita semua pernah tahu kalau bahan-bahan bangunan ini sekarang sudah mulai di diproduksi dari bahan-bahan yang eh, bisa di recycle ya. Contohnya apa? Seperti plastik. Nah, itu kemudian hmm, ya banyak lagi ya gitu. Sehingga itu bisa menjadi upaya ya, upaya untuk eh, eh, meminimalkan bahan baku yang kita gunakan. Seperti juga kuda-kuda ya, penggunaan kuda-kuda pada bangunan, kemudian kuda-kuda tap ya, kemudian ada juga eh, eh, apa itu namanya rangka ya, rangka atap. Nah, itu semua pada jam dahulu itu kan banyak digunakan dari kayu ya. Jadi kayu masa itu mungkin masih banyak dan belum dieksploitasi secara besar-besaran. Nah, kalau sekarang ini kan sudah secara gamblang ya. Kita lihat kayu itu eh, dieksploitasi secara besar-besaran. Kemudian ada nggak alternatif penggantinya? Ya seperti bajaringan ya. Bajaringan itu juga bisa menggantikan kuda-kuda dan rangka atap. Nah, ini juga salah satu upaya untuk meminimalkan penggunaan bahan alami ya. Kemudian prinsip kedua itu apa? Menciptakan sistem menggunakan sebanyak mungkin energi terbarukan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Kemudian ini prinsip ketiga, azas ketiga yaitu mengizinkan hasil sambilan potongan atau sampah ke dalam sebentar. Nah, ya. Yang dapat dimakan mengizinkan hasil sambilan atau potongan seperti sampah dan sebagainya ya untuk dimakan atau merupakan bahan mentah untuk produksi bahan lainnya. Nah, ini juga prinsipnya adalah meniadakan pencemaran ya. Jadi kalau pencemaran itu bisa kita minimalisir, tentu perusakan alam juga semakin berkurang ya. Jadi kalau berkurang itu berarti perusakan alam itu perusakan dari sumber-sumber alam itu juga bisa kita eh, kurangi begitu ya. Kemudian menggunakan bahan organik yang dapat dikomposkan. Nah, ini lebih kepada penggunaan sampah ya, sampah-sampah. Nah, ini juga termasuk ke dalam prinsip pembangunan ekologi tadi ya. Kemudian prinsip keempat, meningkatkan penyesuaian fungsional dan keanekaragaman biologis. Itu azas keempat. Nah, apa prinsip-prinsipnya? Yaitu
memperhatikan peredaran, rantai bahan, dan prinsip-prinsip pencegahan. Ya, ini yang dimaksud pencegahan berarti pencegahan dari perusakan lingkungan. Kemudian menyediakan bahan dengan berisik banget ya. Nah, kemudian memperhatikan menyediakan bahan dengan rantai bahan yang pendek dan bahan yang mengalami perubahan transformasi yang sederhana dan melestarikan serta meningkatkan keanekaragaman biologis. Nah, ini nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut ya. Kita lanjut saja dulu. Ini pedoman desain arsitektur ekologis. Nah, sebagai orang arsitek, ujungnya pasti kita akan eh, bagaimana caranya merancang sebuah bangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip di arsitektur ekologis. Seberapa pentingnya arsitektur ekologis tersebut terhadap lingkungan itu sebelumnya sudah kita bahas dan selanjutnya nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Apa saja itu pedomannya itu? Ya, pertama, menciptakan kawasan penghijauan di antara kawasan pembangunan sebagai paru-paru hijau. Ya, ini kita setuju semua karena paru-paru hijau tersebut ya dari kawasan penghijauan tersebut kan menghasilkan O2 ya. O2 ini dibutuhkan oleh umat manusia ya untuk pernafasan, kemudian juga untuk penyegaran lingkungan karena akan menarik titik-titik air ya sehingga temperatur udara semakin lebih sejuk ya. Jadi dia bisa menetralkan tingginya temperatur udara yang ada di lingkungan sehingga dia bisa menjadi lebih sejuk lingkungan yang ada penghijauannya begitu. Nah, kemudian yang kedua, memilih tapak bangunan yang sebebas mungkin dari gangguan radiasi geobiologis dan meminimalkan medan elektromagnetik buatan. Nah, ini contohnya ini seperti pada lokasi-lokasi yang ada sumber elektromagnetik ya. Kan ada tuh ya sumber bahan kimia ya yang rentan terhadap radiasi. Nah, ini tolong kita hindari ya untuk membangun bangunan di atas tanah yang memiliki elektromagnetik dan memiliki potensi mengalami radiasi tentunya ya karena akan merusak pada kesehatan manusia yang akan menempati bangunan yang dirancang tersebut. Kemudian ketiga, mempertimbangkan rantai bahan dan menggunakan bahan bangunan alamiah. Nah, bahan bangunan alamiah tadi itu contohnya apa? Seperti kayu, bambu, kemudian bahan ilalang ya. Dari daun enau itu ya bisa dibuat nipah ya. Bisa dibuat bahan bangunan atap. Nah, itu kan bahan alami ya. Itu kita boleh pakai penggunaan bahan-bahan alami tersebut, tetapi ingat tetap dalam kendali ya. Harus ada pengendaliannya sehingga tidak terjadi eksploitasi besar-besaran begitu. Ya. Kemudian keempat, menggunakan ventilasi alam untuk menyejukkan udara dalam bangunan. Nah, ini tadi bisa menjadi jawaban ya, jawaban dari pertanyaan saya yang tadi yang saya katakan bagaimana mengolah sebuah bangunan yang konteks dengan iklim ya, iklim atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau lingkungan panas, jangan bangunan itu jadi ikut-ikutan panas begitu. Nah, kita harus antisipasinya. Contohnya dengan menggunakan ventilasi ini ya, ventilasi atau bukaan ya. Lebih tepatnya lagi bukaan. Bukaan itu kalau ventilasi kan termasuk bukaan ya. Dia ada pintu dan jendela begitu ya untuk memasukkan udara secara maksimal ke dalam bangunan kita sehingga bangunan kita itu temperaturnya itu bisa turun begitu.
Kemudian yang kelima, menghindari kelembapan tanah. Menghindari kelembapan tanah, ya, karena kelembapan tanah itu sebagai sumber dari eh, menurunnya kualitas lingkungan, ya. Kalau kualitas lingkungan sudah menurun, pasti sumber-sumber penyakit akan berdatangan, ya, sehingga ya biasa lingkungan jadi tidak sehat dan akan terpengaruh kepada manusia yang ada di dalam lingkungan tersebut, ya, terutama pada bangunan. Nah, jadi di dalam bangunan itu orang-orangnya jadi sakit, ya, gara-gara kelembapan tanah yang tidak diolah, ya, begitu. Kemudian memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu mengalirkan uap air. Nah, ini kita sudah bisa pahami, ya, karena kalau bangunan yang kedap dengan uap air itu akan mengalami kelembapan, ya. Kalau kelembapan tadi ya seperti kita lihat di poin kelima, itu rentan terhadap sumber-sumber kerusakan lingkungan, ya, dan akan menyebabkan kerusakan pada bangunan kita. Nah, kemudian itu tadi, ya. Jadi bentar, saya kembali lagi ke sini. Saya mau bertanya dulu deh, ya. Saya mau bertanya kepada siapa tadi ya namanya? Bentar, saya lihat dulu. Nah, ini siapa yang bisa menjawab, ya? Menjawab bagaimana, ya, bagaimana yang dimaksud dengan masih bisa dengar saya? Halo? Halo? Masih, Bu. Wal Fadri, tolong dijawab pertanyaan Ibu, ya, Wal Fadri. Dengar ya? Ini ada penebang pohon di dekat saya, jadi saya harus berbagi, ya, berbagi energi suara, ya, dengan mereka. Jadi Wal Fajri, bagaimana dia menciptakan eh, kawasan hijau, ya, kawasan hijau pada bangunan yang kita rancang begitu, Wal Fajri. Contohnya seperti apa, Wal Fajri? Wal Fajri, senyum-senyum Iya, aja. Bu. Enggak. Halo, suara saya ada nggak, Bu? Ya, bisa dijawab nggak, ya? Bagaimana kita bisa menciptakan kawasan hijau, ya, pada bangunan yang kita rancang. Jadi kan bangunan kita ini kan skopnya kecil, ya, bukan skop kota. Kalau skop kota kita bisa membuat taman kota begitu, ya. Nah, ini kita membangun bangunan 10 lantai contohnya. Wal Fajri ini dia membangun bangunan 10 lantai. Gimana, Wal Fajri, upaya Anda, ya, melakukan penghijauan terhadap bangunan yang Anda desain tersebut, supaya ada nih paru-paru hijaunya nih, ya, supaya bangunan Wal Fajri sehat gitu loh. Coba dijawab, Ibu. Menanam tumbuh-tumbuhan, Bu. Di mana? Bisa dipakein pot di dalam ruangan. Biasanya kan juga ada itu, Bu. Di dalam ruangan. Iya, Dalam biasanya kan ruangan ada, Bu. aja. Di taman juga bisa, Masa Bu, di di dalam ruangan bagian aja? di bagian luar, Taman di luar, di ya. bagian tamannya. Oke. Ya. Kemudian apa lagi? Ini kalau bangunan 10 lantai itu bisa kita bayangkan, ya. Ini kebetulan atapnya ini mungkin atap dak beton, ya. Memungkinkan untuk menyerap panas matahari. Kemudian dia mengalirkan panasnya itu ke dalam bangunan.
Jadi panas tuh semua itu di dalam bangunan. Karena dak beton ya, dak beton itu kan bahan terpanas yang termasuk yang paling baik ya pada bangunan gitu. Nanti gimana itu caranya, Wal Fajri? Gimana? Halo. Kalau di bagian dak ditanamin tumbuhan, Mm-mm, bagaimana Bu? mm-mm. Di mana? Di dak beton. Nah, Ya. di dak atasnya. Hmm. Namanya apa itu, Fajri? Nggak tahu Bu, saya namanya Bu. Roof garden ya. Oh, roof garden. Ya, di taman di roof gitu, di atap. Iya, roof garden ya. Nah, itu jadi itu bisa menetralisir ya atau menurunkan tingkat panas yang dia terima dari matahari itu tuh menghadap matahari langsung tuh ke betonnya. Nah, itu bisa menurunkan ya, menurunkan suhu temperatur yang ia terima dari matahari itu sehingga mengalirkannya ke dalam bangunan. Sehingga bangunan tersebut menjadi lebih sejuk ya. Minimal tidak sepanas apa yang dia terima dari atas tuh gitu. Sudah mengalami filtrasi ya ke bawahnya itu, ke dalam bangunannya. Nah, itu salah satu langkah. Langkah yang lain apa? Selain di taman, di taman luar, di dalam bangunan, di roof, di mana lagi? Di balkon-balkon, Sekarang kan lagi booming di tuh ya. balkon-balkon Iya. Mm-mm. Kalau dinding boleh nggak ditanami? boleh Bu. Pakai tanaman rambat, Boleh ya. tanaman rambat. Iya. Bagus merambat. Sekarang kan sudah ada eh, media vertical garden ya. Pernah dengar ya vertical garden ya? Ya. Nah, itu nggak hanya tumbuhan merambat. Jadi tumbuhan yang tidak merambat juga bisa ditanam. Jadi ada medianya. Itu bisa dipesan di online ya. Jadi kalau pesan di online itu kita bisa menanam, membeli media ya, media tanam untuk vertical garden. Nah, kita bisa menanamnya di meletakkannya di dinding ya. Mungkin eh, dinding yang menghadap ke barat atau ke timur ya. Gimana tuh? Kita menanam vertical garden itu di bangunan kita itu pada dinding yang menghadap ke barat atau yang ke timur. Saya nggak dapat nama-namanya yang lain ya. Bisa dikirimi namanya yang lain nggak ya Pak? Reja, Reja, Sudah saya kirim. Sudah, Hah? sudah saya Sudah kirim di-share? Hah? Mana di-share? dikirim di WA, Bu. Kok Ibu nggak ada nih? Di WA mata kuliah ya? Di WA pribadi, Bu. Bentar. Di ngadep timur, Bu, ngadep timur. Hmm, arah timur. Kenapa arah timur, Wal Fajri? Apa nama grupnya? Sistem bangunannya. Karena tanaman itu saya matahari pagi, Bu. Iya. Oh, gimana tuh? Alfonda mana Alfonda? Elfonda. Iya, Elfonda. Bu. Iya. Iya, Bu. Mana backgroundnya Belum Elfonda? support, Bu. Perangkatnya belum support. Belum ya. Tapi Diajar dulu. kameranya hidupin terus ya. Iya, Bu. Nanti Baik. nanti jadi coret namanya. Gak hadir ya. Yang lain-lain juga ini yang mendengarkan tolong ya diaktifkan kameranya ya. Sebab nanti ketika kita absensi nanti dianggap tidak hadir ya. Nah, Elfonda, kata si Wal Fajri tadi, vertical garden itu di, sebaiknya dihadapkan ke arah timur. Itu kenapa ya? Ya, betul kata Mas Wal Fajri tadi ya, Bu.
Iya, karena betul. tanaman Kelihatannya itu apa? butuh cahaya matahari pagi. Jadi kebanyakan kalau Mm-mm. kalau di Kemudian, belakang, ya kalau misalkan di arah barat kan itu kebanyakan ada jamur ya Bu, karena membelakangi matahari pagi biasanya. kelembapan tadi ya. Iya Iya, betul. ada kelembapan ya. Ya Kemudian jadi lembab manfaatnya ke dalam bangunan apa, apa, untuk Elfonda? meminimalisir panas yuk. Mm-mm. Iya, Jadi karena kalau kita tanaman itu dia mengeluarkan O2 ya. betul Bu. O2 itu bisa mengikat titik air ya, bisa Iya mengikat partikel air sehingga dapat menurunkan temperatur udara yang ada di dalam bangunan ya. Itu alasannya. Nanti kalau ujian ibu tanya begini, jawabnya begini ya Elfonda. iya Bu, betul. Ya, oke, makasih Elfonda. Kemudian ini tadi nih hubungan pembangunan ekologi dengan pengendalian lingkungan. Nah, ini tadi kita sudah bahas di depan, bukan bahas di depan, sudah kita eh, eh, jadikan sebuah sub ya, sub materi. Mengapa hubungan antara pembangunan ekologi ini dengan pengendalian lingkungan? Nah, ini bisa kita baca di sini bahwasanya azas dan prinsip pembangunan ekologi yang mengutamakan keselarasan lingkungan alam. Ya, kita sudah setuju dan menjadi pedoman pembangunan fisik arsitektural sehingga muncul konsep green building. Nah, ini ada green building lagi nih istilahnya. Ya, ya sehingga eh, dari pembangunan ekologi tadi itu ya, maka akan yang mengutamakan keselarasan lingkungan alam itu sehingga secara tidak langsung itu dapat mengendalikan lingkungan ya. Contohnya tadi tidak mengeksploitasi bahan-bahan alam secara besar-besaran. Nah, itu berarti dengan begitu kita kan akan terkendali ya, akan terkendali eh, kondisi lingkungan yang sudah rusak tersebut bisa lebih terkendali ya dengan memegang azas dan prinsip dari pembangunan ekologi tadi. Sehingga katanya muncul green building. Nah, green buildingnya apa? Green building ini bangunan yang ramah lingkungan. Nah, itu nyambung semua ya jadinya. Jadi pembangunan ekologi, kemudian ada pembangunan fisik arsitektural, menciptakan sebuah konsep green building, ya, bangunan hijau atau bangunan yang ramah lingkungan. Nah, kalau ramah lingkungan tentu dia mendukung segala aspek-aspek yang eh, berkenaan dengan lingkungan, ya. Artinya untuk menjaga lingkungan itu supaya harmonis, supaya terjaga. Nah, itu sudah tugasnya si green building tadi, ya. Nah, itu kemudian azas dan prinsip pembangunan ekologi, ya, mengambil peran sebagai pengendali lingkungan, ya, seperti kita bahas tadi. Agar apa? Agar pembangunan fisik yang dirancang tetap mengutamakan keselarasan lingkungan alam. Kemudian menjaga pelestarian sumber-sumber alam. Pengendalian lingkungan secara langsung turut mendukung sustainable architecture. Ya, jadi sustainable architecture itu kan arsitektur yang berkelanjutan. Artinya kita membangun sebuah bangunan atau lingkungan binaan itu tetap pada tetap ada garis-garis panduan dari arsitektur berkelanjutan tersebut, begitu ya. Nah, ini ada 5 prinsip sustainability ya. Jadi sustainability tadi itu kan berkelanjutan ya, berkesinambungan. Apa-apa saja prinsipnya. Nah, ini ada environmental, lingkungan, ya, kemudian ekonomi, equality atau persamaan, ya, persamaan derajat, kemudian energi, ya, energi yang dihasilkan dari sumber-sumber energi yang kita manfaatkan dalam lingkungan kita, ya. Kemudian
Oh, ini ada ekonominya ada 2 nih. Dan ada engagement. Ya, ada eh, eh, partisipasi. Jadi kita ini sebagai seorang arsitek juga berpartisipasi ya untuk meningkatkan pembangunan ekologi tadi ya yang bertujuan pada sustainable arsitektur ya. Jadi pembangunan arsitektur itu berkesinambungan. Bisa digunakan selama mungkin ya. Kenapa keawetannya itu dipergunakan ya secara efisien. Energi dipergunakan secara efisien. Lingkungan dikendalikan secara baik ya untuk menghasilkan energi yang berguna untuk umat manusia ya. Teoritis banget ya, tapi sebenarnya kita bisa memahami lingkaran dari sustainability ini ya amat berguna pada keberlanjutan arsitektur begitu ya. Nah, ini pembangunan arsitektur berkelanjutan tersebut merupakan tujuan dari pembangunan ekologi. Kita membangun sebuah koloni ekologi itu ya untuk pembangunan arsitektur yang berkelanjutan, berkesinambungan ya sepanjang masa begitu. Agar apa? Nah, ini kuncinya itu selaras dengan lingkungan alam. Kalau bangunan kita itu selaras dengan lingkungan alam ya, maka potensi untuk berkelanjutan itu semakin besar ya. Kemudian prinsip berkelanjutan menjadi dasar arsitektur berkelanjutan dalam penerapan prinsip-prinsip perancangan arsitektur. Ya, kalau kita ingat prinsip-prinsip arsitektur itu kan kena semua ya kepada prinsip berkelanjutan tadi ya. Kemudian, nah ini pembangunan ekologi bagian dari upaya sustainable city ya atau kota berkelanjutan dan arsitektur sustainable ya atau arsitektur berkelanjutan. Penjelasannya apa? Ya, arsitektur sustainable merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang fokusnya pada pelestarian alam dengan prinsip hemat energi dan berdampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Terus, maaf ya Ibu nggak konsentrasi jadinya ya dengan suara-suara penebangan pohon yang ada di lingkungan Ibu ya. Ini juga terjadi kondisi lingkungan. Kemudian green building atau bangunan ramah lingkungan. Jadi green building itu ya kita pahami sebagai bangunan yang ramah lingkungan ya. Nanti kalau ditanya apa itu green building? Bangunan yang ramah lingkungan. Penjelasannya apa? Panjang ya. Nah, nanti kita bisa membaca ya kelanjutannya di slide ada di PDF ya. Nanti mahasiswa bisa melihat dan membuka ya, diklik saja nanti PDF-nya. Di situ sudah ada penjelasan tentang green building ya yang ada kaitannya dengan keselarasan dengan arsitektur ekologis ya yang bertujuan pada apa tadi? Pada apa, Elfonda? Bertujuan pada arsitektur sustainable ya, arsitektur yang berkelanjutan. Nah, green building atau bangunan yang ramah lingkungan erat kaitannya juga dengan sumber-sumber energi. Seperti apa? Seperti air, udara, matahari, yang mana keberadaannya harus dipertahankan dan digunakan secara efisien. Nah, ini penjelasannya sudah lengkap tadi kita jelaskan. Nah, kemudian nih green building yang kita katakan tadi bangunan yang ramah lingkungan. Ini memiliki 3 hal penting ya, atau kita katakan
kita katakan prinsip dari green building. Apa itu? Pertama, efisiensi, yaitu penggunaan lahan, penggunaan energi, air, udara maupun matahari dan sumber daya alam lainnya, ya. Nah, itu dilakukan efisiensi. Artinya tidak melakukan secara brutal, ya. Brutal artinya itu tidak besar-besaran mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Nah, harus dilakukan secara efisien agar terjadi pengendalian lingkungan tadi, ya. Kemudian kedua, mencegah supaya penghuninya tetap sehat dan produktif, ya. Seperti kita bahas tadi, bangunan yang sehat tadi itu akan membuat penghuni di dalamnya juga menjadi sehat, ya. Jadi menghindari kelembapan, kemudian air tanah, ya, air tanah yang naik yang bisa menjadi memicu kelembapan bangunan. Kemudian bukaan-bukaan yang bisa secara optimal memasukkan udara dari luar ke dalam bangunan, ya, melalui bukaan-bukaan silang. Nah, itu semua kan upaya-upaya untuk supaya penghuni di dalam bangunan itu sehat, ya. Gimana kalau di dalam bangunan itu kita tidak nyaman karena terlalu panas, ya, bisa-bisa lama-lama kalau tidak nyaman terjadi stres. Nah, stres itu kan bisa memicu penyakit-penyakit fisik yang lain, ya. Artinya jadi tidak sehat penghuninya, gitu. Kemudian mengurangi limbah, ya, ini kita setuju, ya, sama-sama setuju. Mengurangi limbah adalah bagian dari prinsip green building. Oke. Nah, ini juga ada ini bagian dari ya, ini bagian dari peraturan pemerintah ya. Dalam hal ini peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2010 tentang sertifikasi bangunan ramah lingkungan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, ya. Nah, ini sebagai upaya dari pemerintah dalam mendukung pelestarian lingkungan tadi. Ya, kalau kita lihat tadi di sustainability itu ada engagement, ya, partisipasi untuk mendukung tujuan dari keberlanjutan yang kita maksud tadi, ya, arsitektur berkelanjutan tadi itu harus diupayakan juga dari peran dari pemerintah, ya. Dengan begitu pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup tadi. Nah, apa-apa saja di dalamnya? Di dalam peraturan menteri tersebut, ya, di sini saya kutip dari bab 2, ya. Karena bab 2 ini berkenaan secara langsung, ya, tentang kriteria bangunan ramah lingkungan. Jadi bangunan ramah lingkungan tadi itu kita sebut apa, ya? Wahyu Ramadan? Wahyu Ramadan ada? Wahyu Ramadan? Nggak ada, ya, Wahyu Ramadan? Ini Reza, Wahyu Ramadan tolong dibuat tidak hadir, ya. Karena dipanggil juga Bu, enggaknya. Wahyu lagi di luar, Bu. Ini tadi udah jawab Kamera di juga chatnya. hidup di chat. Wah, Ya, ini di chat, jadinya. Ya, kalau di ibu chat Zoom-nya, meminta Bu. Wahyu udah jawab gini, di ya. chat Jadi Zoom. ibu ini kan, ya, ibu berinteraksi secara langsung. Jadi ibu sebenarnya mengharapkan interaksi secara langsung, ya, juga datang dari mahasiswa. Kalau dari chat kok rasanya kayak gimana, ya? Kayak jadi komunikasi satu arah saja, gitu. Kalau ibu meminta atau melakukan apa begini, ya, sebaiknya dijawab juga secara langsung, gitu.
jangan pakai ruang chat. Nanti Ibu menjelaskannya nanti dari room chat juga. Bisa begitu, Reza. Jadi menjawabnya secara langsung saja. Ya. Itu tadi yang menjawab siapa, Reza? Yang menjawab Ini di chat Wahyu siapa? jawab, Bu. Wahyu, Wahyu minta tolong ngejawab Wahyu green suruh building. menjawab saja. Ibu tidak melihat ke room chat ya. Karena bisa dibayangkan, ini sekarang nih Ibu menghadapi materi, balik ke room chat. Nah, belum lagi melihat siapa yang hadir. Nah, kan gitu ya. Jadi tolong Wahyu Ramadan, Ibu pengen dengar suaranya Wahyu. Wahyu Ramadan. Coba mana Wahyu Ramadan? Hmm? Tuh, dari ini ya. Oh, Ari Prastowo ada. Ari Prastowo. Ini mahasiswa idola Ibu ini. Ari. Ari Prastowo. Nggak ada ya? Ari Prastowo tidak hadir. Ya udah dicoret saja yang tidak hadir. Ari Prastowo, Wahyu, Aji William. Mana Aji William? Ibu kok nggak dapat nama dari ini ya? Dari Uma yang mana ya? Hmm? Dari Uma Ibu belum baca. Mana Ari Prastowo? Bilal ada, Bilal. Lah itu Ari ada, Ari. Hadir Bu, hadir. Jawab. Hadir Bu saya. Dari mulai Bilal, Ibu panggil Bilal. Mana lagi tadi? Wahyu, Ari. Nggak ada yang menjawab satu Suara pun. Ibu putus tadi Bu. Maaf. Saya Bu ngejawab Bu, saya ngejawab. Bilal jawab. Pertanyaannya sederhana. Kak, minta tolong jendela. Tolong jendelanya tutup. Apa Bu? Tadi suara Ibu putus. Ibu tanya Bilal, oke, Bilal yang menjawab ya. Tadi itu Ibu katakan Ya, Bu. bangunan dengar dong. Bangunan ramah lingkungan. Sudah? Itu disebut apa, Bilal? Sustainability Bu. Bilal. Ya? Maaf Bu, suara Ibu putus. Apa Bilal? Suara Ibu. Suara Ibu putus. Oke, Ibu coba. Ya, bangunan ramah lingkungan. Itu disebut apa, Bilal? Green building Bu, Sudah green building. Dengar, Bilal. Ya? Green building Bu, green building. Tes. Mantap. Itu siapa yang jawab? Green building siapa yang jawab? Bilal. Bilal Bu yang jawab. Iya, terpaksa jadi ada juru bicaranya jadinya Pak Fadri. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaan sederhana. Iya, oke. Mantap. Jadi pertanyaan itu kan sederhana sih. Saya Bu yang jawab Bu, saya. Iya. Nah, bangunan ramah lingkungan itu disebut dengan bangunan hijau atau Iya Bu. green Green building. building. Udah begitu aja. Oke. Jadi apa itu tadi bangunan Ibu ulangi ya. Bangunan dapat dikategorikan sebagai bangunan ramah lingkungan apabila memenuhi kriteria. Nah, ini kriteria ya. Kriteria dari bangunan ramah lingkungan atau green building tersebut pertama menggunakan materi
material bangunan yang ramah lingkungan. Antara lain meliputi material bangunan yang bersertifikat eco-label. Nah, nanti bisa dicari apa saja bahan-bahan bangunan yang sudah bersertifikat eco-label. Ya, nanti ini ditanya nih waktu ujian. Kedua, material bangunan lokal. Ya, kita setuju ya kalau kita mengekspor bangunan dari luar, ya, itu juga kita belum tentu ramah lingkungan, ya. Kalau kalau bangunannya itu, kalau bahan bangunannya itu ramah lingkungan, kalau material bangunannya tersebut lokal, artinya kan kita bisa melihat kondisinya ya. Kita bisa melihat ke lapangan kondisi dari bahan bangunan tersebut. Jika layak, maka kita akan pergunakan gitu ya. Seperti umpamanya kayu. Kayu itu kan ada batas umurnya ya. Batas umur berapa tahun dia bisa dipakai. Jadi jangan pakai kayu muda katanya. Ya. Sehingga itu juga kematangannya juga kurang ya. Sehingga nanti berpotensi pada apa? Ya, pada melemahnya titik-titik kayu. Ya, itu contoh ya. Jadi bergunanya bangunan lokal itu adalah kita bisa meninjau ke lapangan, bisa melihat secara visual kondisi dari bahan bangunan yang akan kita pergunakan untuk bangunan yang kita rancang. Begitu. Kemudian B, terdapat fasilitas sarana dan prasarana untuk konservasi sumber daya air dan bangunan gedung. Antara lain, mempunyai sistem pemanfaatan air yang dapat dikuantifikasi. Ya, artinya air dapat di-recycle ya. Jadi bangunan air yang air buangan ya atau grey water, buangan dari mandi, cuci. Nah, itu pada satu kondisi bangunan gedung ya terutama itu diolah kembali di tangki WTP ya sehingga nanti bisa dipergunakan. Ya, dipergunakan juga bukan untuk diminum ya, tapi dipergunakan untuk aktivitas gedung seperti penyiraman tanaman, kemudian penggelonton kotoran di septic tank, di kloset ya, itu bisa membantu dari air-air buangan yang di recycle kembali ya, diolah di WTP. Kemudian menggunakan sumber air yang memperhatikan konservasi sumber daya air, sudah pasti ya. Kemudian mempunyai sistem pemanfaatan air hujan. Nah, ini air hujan ini pada gedung-gedung tertentu juga ditampung ya untuk penggunaan atau diolah kembali atau ditampung tanpa diolah untuk dimanfaatkan pada sarana dan prasarana gedung ya. Kemudian terdapat fasilitas sarana konservasi diversifikasi energi antara lain menggunakan sumber energi alternatif terbarukan yang rendah emisi ya. Kemudian menggunakan sistem pencahayaan dan pengkondisian udara buatan yang hemat energi. Meskipun kita menggunakan AC ya, itu kan pengkondisian udara buatan ya. Karena tidak mungkin juga terutama pada gedung-gedung tinggi kita masih menggunakan udara alami ya. Jadi kalau sudah makin meninggi itu kan tingkat udaranya juga sudah semakin up, sehingga kita membutuhkan bantuan AC. Nah, AC ini juga harus dikondisikan ya agar hemat energi. Kalau sudah tidak dipakai ruangan, ya hendaknya dimatikan AC-nya dan begitu juga lampu ya. Kemudian yang D, menggunakan bahan yang bukan bahan perusak ozon. Nah, nanti bisa dilihat di daftar bahan-bahan eco-label yang kita sebut di atas tadi ya. Nanti bisa kalian cari di googling saja apa sih bahan-bahan bangunan eco-label tersebut ya. Itu sudah disertifikasi tidak merusak ozon. Nah, ini dia penjelasannya bisa dibaca nanti. Kemudian
Nah, terdapat pemilahan sampah. Nah, sampah-sampah ini eh, eh, seperti kemarin yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tova ya pada pertemuan minggu lalu itu ada pembagian sampah. Nah, itu sampah-sampah itu tidak boleh digabung antara sampah organik, anorganik, dan apalagi sampah yang beracun ya atau B3. Nah, itu hati-hati tidak boleh bercampur dengan sampah-sampah dari organik atau anorganik. Nah, ini perlu pemilahan yang jelas ya. Harus jelas pemilahannya sehingga tidak terjadi kontaminasi ya. Nah, ujung-ujungnya efek-efek dari kontaminasi segala macam itu kan berujung pada kesehatan ya, kesehatan bangunan, lingkungan dan terutama kesehatan manusia yang ada di dalam bangunan tersebut. Kemudian yang H, terdapat fasilitas sarana pengelolaan tapak berkelanjutan. Apa maksudnya? Pertama itu melengkapi bangunan gedung dengan ruang terbuka hijau. Nah, ini isu-isu yang sekarang nih yang menjadi lagi hangat-hangatnya ya. Lagi hangat-hangatnya dilakukan pada gedung-gedung tinggi ya. Itu sudah menyediakan beberapa lantai bangunan itu harus menyediakan ruang terbuka hijau. Nah, itu sudah menjadi syarat dari bangunan gedung tinggi. Nanti bisa dibaca penjelasan dari Permen nomor 8 ini. Ya. Kemudian mempertimbangkan variabilitas iklim mikro dan perubahan iklim. Nah, ini harus diperhatikan gejala-gejala perubahan iklim. Ya. Kemudian mempunyai perencanaan pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan tata ruang dan menjalankan pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan perencanaan. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh bangunan pintar. Ya, bangunan pintar itu adalah bangunan yang mengelola atau merawat dirinya sendiri ya dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Ya, itu diolah sedemikian rupa ya sehingga bangunan tersebut cukup pintar ya untuk mempertahankan keberlanjutannya atau sustainability-nya lebih lebih terarah ya. Dia dapat melangsungkan keberlanjutannya gitu ya karena dia sudah menjadi bangunan pintar ya, bangunan hijau yang pintar begitu. Oke, ini banyak ya. Nah, ini terdapat fasilitas. Jadi bangunan-bangunan ini sedapat mungkin menyediakan sarana-sarana fasilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi melalui keputusan Menteri nomor 8 tadi ya. Nah, ini harus diikuti oleh bangunan-bangunan yang akan dibangun sebagai syarat mutlak. Ya, kalau tidak memenuhi ini berarti dia menyalahi dari pembangunan ekologi yang kita dengung-dengungkan. Ya. Nah, ini terdapat fasilitas sarana untuk mengantisipasi bencana. Ya, dilakukan mitigasi dari bencana. Bencana apa saja nih? Angin topan, badai, banjir. Nah, ini harus daya dukung bangunannya juga harus dapat mendukung dari bencana-bencana ini sebagai mitigasi ya. Mitigasi itu kan pencegahan. Jadi kalau mau dia kuat, dia harus memperkuat dirinya dulu gitu. Baru memikirkan hal-hal lain di dalam gedung. Dia harus kuat dulu daya dukungnya gitu. Kemudian menggunakan materi bangunan yang tahan terhadap iklim. Ini sudah pasti ya. Dan cuaca ekstrim, yaitu seperti intensitas hujan tinggi. Nah, ada bangunan kalau sudah diterpa hujan terus-menerus, ya malah terjadi kerusakan di sana sini ya. Terutama apa duluan yang rusak ini biasanya? Kalau musim hujan, ya, dengan musim hujan yang terus-menerus menerpa satu bangunan. Kira-kira apa duluan ya yang rusak? Saya mau tanya dulu, nih yang nggak jawab tadi nih. Bella Rosa yang mana? Selamat sore. Bella Rosa Asmara. Ada?
Ada, Bu. Bella Rosa Asma hadir. Oh, itu dia. Cakep kok. Kenapa nggak dibuat kameranya dari tadi? Nanti di akhir kita akan ini semua ya, kita eh, ini kembali ya, absensi ya. Mungkin absen itu di awal, di tengah, di akhir. Nah, kalau di tengah, di awal dia hadir, buka kamera. Di ujung dia tutup kamera lagi. Berarti dia tidak hadir ya. Nggak ada. Kan sayang tuh pertemu apa? Di awal hadir, kemudian di tengah hadir, buka kamera, di akhir tutup kamera gitu. Jadi tidak hadir ya. Iya Bella Rosa. Oke, Bella Rosa bisa menjawab. Eh, Bisa menjawab nggak pertanyaan? Kira-kira nih, benar nggak ya? Kalau musim hujan yang terus-menerus menerpa satu bangunan, kira-kira apa duluan yang rusak? cat tembok mungkin, Bu. Secara konstruksi tentunya. Oh, Hmm? tembok. Tembok, dinding, Oh, iya, dinding. dinding. Jadi hujannya miring gini. Jadi ya, hujan dari atas ya. Gimana? Atap, Bu. Atap, Bu. Atap, ya. Ada lagi. Iya benar, Bella Rosa. Fajri juga benar. Apalagi selain atap? Kalau kalau yang pakai dak mungkin daknya Bu yang ke kikis sama lama Bu. Yuk. Kemungkinan Bu. Jadi beton itu bisa rusak kalau kena hujan terus-menerus ya. Begitu ya? Ah, dari mana itu Kemungkinan Gantung. Jadi, apa yang rusak setelah atap? Setelah atap nih, apa yang rusak lagi? Ini hujan terus-menerus kan berarti kapasitas air itu kan melampaui ya, bisa dimelampaui. talang Melampaui Bu, dari talang air. daya tampung. Talangnya benar. Talang air itu, jadi kalau udah musim hujan kita naik ke atap ya. Kita akan mengevaluasi kembali ya talang atap kita ini. Talang kita ini, talang. Kira-kira atap talangnya ini mampu nggak ya menampung hujan yang terus-menerus? Nah, kadang-kadang tidak tidak dikondisikan ya untuk bisa menerima menampung air hujan yang begitu banyak sehingga daya tampungnya meluap. Setelah meluap dia bagaimana? Merusak bahan-bahan yang ada, bahan-bahan dari talang tersebut sehingga luber semuanya ya. Oke? Ya dah. Oke, benar. Kemudian nih ada lagi. Nah, Sustainable Development Goals. Nah, ini sub materi baru ya. Di depan tadi kita sudah menyinggung tentang Sustainable Development Goals. Apa itu? Sustainable Development Goals ini adalah pembangunan atau konsep bangunan berkelanjutan. Jadi ini harus berkelanjutan. Artinya dia ini akan terus-menerus ya, terus-menerus menampung aktivitas manusia di dalamnya. Berarti dia itu kondisinya itu baik, tidak rusak. Ya. Untuk itu kita harus melakukan upaya-upaya bagaimana bangunan tersebut tetap sustainable, tetap berterusan, berkesinambungan, ya. Sehingga potensi-potensi kerusakan yang akan terjadi pada bangunan tersebut bisa dihindari, diminimalisir, ya. Jangan nanti sudah terjadi bencana pada suatu bangunan, baru kita memikirkan apa langkah supaya bencana kedua tidak terjadi. Syukur-syukur bencana pertama tidak sampai rusak bangunan ya, sampai keseluruhan. Nah, kalau rusak seluruhnya gimana? Tidak ada lagi upaya untuk sustainable kedua ya, bangun baru jadinya. Nah, itu kan eh, cukup merugikan ya. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana sustainable development ya. Sehingga dia
mencapai tujuan yang kita inginkan. Bella Rosa, kenapa tutup kamera lagi? Bella Rosa. Ya, Bu. Kenapa sih? Kan nggak apa-apa. Kan cakep kok. Kemudian apa sih langkah-langkah yang akan kita lakukan pada Sustainable Development Goals? Ya, di sini saya coba sharing ya. Ini ada SDGs ya dari prinsip 1 sampai ke 17. Pada prinsip yang mana tepatnya kita meletakkan tujuan kita ya. Tujuan kita itu pada pembangunan sebuah gedung ya, gedung yang sustainable, berketerusan. Nah, kemudian dari ini kita menemukan satu prinsip ya, yaitu green building. Tadi bicara green building ya. Dengan menggunakan prinsip sirkular. Apa itu prinsip sirkular? Yaitu sumber daya yang ada padanya ya tidak terbuang percuma. Jadi energi-energi yang ada pada bangunan tersebut diolah ya, diolah kembali dengan satu metode yang up to date ya. Kalau saya katakan up to date, artinya kita harus mengikuti zaman. Zaman sekarang itu bagaimana sih mempertahankan bangunan tersebut supaya tetap sustainable dia gitu. Oh, sekarang ada teknologi bangunan pintar, rumah pintar. Kita mengadopsi itu gitu. Karena pada zaman ini konsep tersebut sudah dilakukan, sudah diperkenalkan begitu. Sehingga kita bisa mengadopsi konsep tersebut pada bangunan kita. Ya. Apa saja itu sumber daya tidak terbuang percuma itu? Prinsipnya adalah efisiensi atau penghematan energi. Kedua, pemanfaatan kembali energi tersebut. Nah, ini penjelasannya begini. Nah, green building menggunakan prinsip sirkular tadi ya, di mana sumber daya itu tidak terbuang percuma. Yaitu pertama, memanfaatkan bahan bangunan ramah lingkungan yang diperoleh dari alam. Ini saya pikir juga sudah berulang-ulang kita sebutkan dari atas tadi ya, memanfaatkan bahan bangunan ramah lingkungan yang diperoleh dari alam. Ya, kemudian bangunan ramah lingkungan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber energi alam seperti air, udara, dan matahari. Nah, jadi itu dimanfaatkan untuk bangunan kita. Ya, bagaimana sumber air alam tersebut turut mendukung fungsi bangunan yang kita desain tersebut. Kemudian melengkapi bangunan gedung dengan sistem pemanfaatan kembali air limbah domestik hasil pengolahan pada bangunan gedung, fungsi usaha, dan fungsi yang lainnya tentunya ya. Jadi intinya ini merecycle atau pengolahan ulang dari air buangan dari bangunan tersebut ya. Jadi air buangan yang ada yang diperoleh bangunan tersebut dari kamar mandi, dari cuci, ya asal tidak dari kloset ya, itu termasuk black water ya, yang tidak boleh dimanfaatkan ya. Dia itu terbuang melalui resapan ya, septic tank dan resapan. Nah, yang dimaksud di sini pengolahan itu adalah pengolahan grey water ya, hasil dari cuci, kamar mandi dan sebagainya itu yang diolah kembali di dalam tangki WTP untuk dimanfaatkan pada pelaksanaan sarana dan prasarana gedung seperti penyiraman tanaman ya, taman yang di roof garden, kemudian yang di vertical garden, taman-taman juga yang ada di dalam maupun di luar lingkungan gedung. Kemudian apalagi untuk penggelontoran septic tank untuk penggelontoran kotoran di kloset ya. Nah, ini kan
kadang-kadang kalau kita tekan tuh air itu bisa menyiram ya. Nah, itu air bisa jadi dari olahan rainwater tadi. Ya, artinya dia bermanfaat. Kemudian untuk apa lagi? Untuk cuci-cuci ya. Apa gedung itu ada apa ya, cuci mobil kah atau cuci apa segala macam gitu ya. Bisa dimanfaat kembali, manfaatkan kembali airnya. Nah, ini tadi bentar ya. Nah, pada penjelasan memanfaatkan bahan bangunan ramah lingkungan tadi itu, nah ini penjelasannya itu ya ini bangunan-bangunan yang menggunakan bahan bangunan, ya. Bahan bangunan dari alam. Contohnya ini bangunan dari bambu, ya. Sudah sedemikian rupa teknologi itu bisa memanfaatkan eh, bangunan dari bahan bambu, ya. Kalau zaman dulu, zaman-zaman era-era tahun Bapak gitu ya, itu bambu itu bisa dipergunakan hanya bisa lurus-lurus saja gitu. Nggak bisa dibengkokkan seperti ini. Nah, karena kita memanfaatkan teknologi pada saat ini, nah bambu tersebut bisa diupayakan mengalami lenturan ya dengan teknologi tertentu pastinya. Ya, sehingga bisa kita lihat di atapnya ini terdiri dari bambu-bambu yang melengkung ya. Nah, sudah bisa melengkung sampai sekian derajat, nah itu. Ini sudah luar biasa ya teknologi zaman sekarang. Nah, ini sekarang ada bangunan bahan botol bekas. Botol bekas itu dimanfaatkan untuk bagian dari bangunan. Ya, contohnya itu bisa untuk uh, secondary skin, ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan dari botol-botol bekas. Kemudian ini dari bahan kayu. Nah, gedung setinggi ini juga bisa dibuat dari bahan kayu. Nah, itu luar biasa ya teknologinya. Kalau masa eh, beberapa tahun yang lalu itu mungkin kayu itu hanya dibuat untuk rumah-rumah yang mungkin paling banyak 2 lantai gitu ya. Tidak berani untuk membangun lebih tinggi ya. Karena mungkin kondisi kayu juga belum tersentuh dengan teknologi. Jadi kita agak khawatir ya untuk menggunakannya eh, menjadi pada struktur-struktur yang agak-agak ekstrim gitu ya. Seperti ini kan sebenarnya struktur yang ekstrim ya. Nah, ini kalau kita lihat nih menggunakan bahan-bahan alami kan sudah luar biasa ya. Sementara kita di zaman dulu tuh nggak berani ya sampai segini. Kalau udah buat bangunan ya pasti dari beton biar aman ya. Cari amannya aja kita. Kemudian, nah ini tadi yang kedua itu bangunan ramah lingkungan, memanfaatkan dan mengoptimalkan energi air, udara, dan matahari. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini menggunakan eh, bukaan-bukaan silang ya untuk mengalirkan udara udara yang datang dari luar bangunan masuk ke bangunan ini, kemudian keluar dari bukaan silang ya, sehingga terjadi apa ya? Terjadi penurunan temperatur di dalam bangunan ya akibat ada pergerakan udara di dalam bangunan. Jadi udara itu bergerak. Kalau udara tidak bergerak, itu juga tidak akan menghasilkan kondisi yang temperatur yang dingin ya. Contohnya kalau kita tidak buat bukaan silang, ini udara yang masuk ini berputar-putar di dalam bangunan saja, dia tidak keluar. Nah, itu tidak akan menghasilkan penurunan temperatur ya. Jadi tidak sejuk ruangannya. Karena tidak ada jalan keluar dari udara yang masuk ini ya. Jadi harus ingat harus dibuat bukaan silang. Nah, ini juga gambar dari bukaan silang ya. Ini matahari ya sebagai sumber alam itu. Matahari ini berpotensi meningkatkan temperatur di dalam bangunan. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Dengan bukaan silang salah satunya. Nah, ini juga aliran angin pada denah ya, pada bangunan mengalami persilangan. Ya, ada jalan masuk, ada jalan keluar. Nah, ini baru menyebabkan temperatur udara di dalam bangunan itu sejuk. Ya, akan menurun temperatur yang tinggi tersebut dengan dibuatnya
bukaan silang atau aliran udara keluar. Udara yang masuk akan keluar. Nah, ini juga ada sunsetting berupa apa ini ya? Overstack bangunan. Kemudian ada juga dari filtrase tanaman, ya, bisa meredam sinar matahari yang masuk sehingga tidak masuk ke dalam bangunan, begitu, ya. Kemudian, nah ini yang ketiganya tadi, melengkapi bangunan gedung dengan sistem pemanfaatan air limbah, ya, memanfaatkan kembali air limbah yang telah diolah. Nah, ini dia penjelasannya. Ini aliran air buangan, ya, sehingga sampai ke drainase kota. Ada yang dimanfaatkan, grey water dimanfaatkan di WTP atau STP sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini tangki pengolahan air, ya, agar bisa dimanfaatkan kembali untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gedung seperti penyiraman tanaman di rooftop atau di taman-taman di gedung tersebut, kemudian penggelontoran dari kloset, ya, untuk mengalirkan kotoran yang ada di dalam kloset hingga sampai ke septic tank menggunakan air buangan yang telah diolah. Oke, nah itu, oh ya, oke, sampai di sini dulu materinya, ya. Sebab sebab begini, untuk materi kita sudah selesai dan nanti bisa diupload di Spada, ya. Untuk tahap 2 ini adalah saya ingin membahas, ya, membahas tentang tugas besar yang akan kita sebenarnya kita akan eksekusi di minggu kelima, ya. Ini kan masih minggu ketiga. Kenapa sekarang, Bu? Ya, karena ada perangkat-perangkat yang harus kita persiapkan sebelum masuk ke minggu kelima menyelesaikan tugas tersebut, ya. Oke, jadi mengenai tugas ini saya stop dulu kali ya. Oh ya, ada pertanyaan nggak ya sampai di sini? Silakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanya, biar saya bertanya. Ya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Saya kok nggak bisa. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, saya ini dulu ya. Bu. Halo, Bu. Saya stop dulu. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk mengenai tugas ini, itu tugas besar atau tugas biasa, Bu? Ya, itu tugas besar. Ya, tugas besar nantinya yang akan dilakukan secara berkesinambungan, ya, hingga nanti dikumpul ketika puas. Begitu, ya. Nah, jadi ini nanti kita di tugas kelompok. Jadi di sini kita harus membagi kelompoknya dulu di minggu ini, ya, supaya nanti di minggu kelima waktu kita tidak habis untuk membagi-bagi kelompok lagi. Begitu, Reja dan yang lainnya. Paham ya? Nah, kenapa Paham, sekarang Bu. kita bagi tugas, bagi kelompok? Karena ketika nanti eksekusinya di minggu kelima, tidak lagi habis waktu kita itu untuk mengatur kelompok lagi, gitu. Kemudian nanti bisa dilihat di Spada tugasnya. Ya, masih di hidden ya. Sorry. Saya nanti akan bagikan di grup WA, ya, tornya maupun gambarnya, ya. Kita akan merencanakan utilitas bangunan. Jadi nanti situ ada distribusi air bersih, air kotor, ya. Itu nanti saya akan bagikan gambarnya di grup. Nanti kalian tuh bisa harus memindahkannya ke dalam CAD, ya, digambar ulang. Nah, itu kan butuh waktu. Saya rasa 2 minggu sudah cukup ya waktu untuk ini. Kita kan di minggu kelima ada 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu masih bisa memindahkan gambar tersebut
ke CAT masing-masing kelompok. Oke. Nah, itu jadi ada dua hal yang harus kita bahas pada minggu ketiga ini. Pertama adalah membagi kelompok, kemudian mengupload gambar di WA untuk dipindahkan dalam bentuk CAT, ya, ke dalam bentuk CAT, dan kelompok sudah memiliki gambarnya begitu. Jadi minggu kelima nanti kita langsung eksekusi saja. Kita akan bahas apa saja yang mau dikerjakan dalam tugas. Nah, gitu. Ada lagi mau ditanya? Sebelumnya, coba nanti kok Ibu nggak ada lihat ininya ya, Reja? Absensinya mana, Reja? Reja? Reja, absensinya mana, Reja? Ntar dulu. Lagi Nggak Zoom, Pak ada. Arif. Di grup nggak ada nih, Ja. Iya, Bu, nanti saya kirim, Bu. Jadi saya nggak tahu nih ya berapa orang ya kita semua ya. Nah, kalau di mahasiswa Borobudur sendiri berapa orang, Reja? Reja, Ibu ini berlomba suara loh dengan mesin penembang listrik, penembang kayu ini. Udah habis suara Ibu nih. Reza. Reja, berapa orang kita semua ini? Dari Ya, bangun Borobudur berapa orang? Ya, Ada 9, Bu. berapa orang? Reja. Ada 9, Bu. Oke, dihitung sementara ya. Dihitung sementara. Kemudian Paldi, mana Paldi? Paldi dari UMA mana? Paldi dari UMA tidak ada ya? Yang mewakili siapa dari UMA? Ada Berapa Bu, nih, orang? Paldi. Ada namanya Paldi nih, Bu, di Ada bawah, berapa Bu. orang? Paldi yang mana? Paldi dari dari UMA loh. Ini ada, Bu. Yang Paldi hadir pakai hari P, ini Bu. 7 orang, Bu. 7 orang. Itu dari UMA ya. Bukan yang hadir hari ini, yang ikut mata kuliah ini. 16, Bu. 16. Fix ya 16. Nah, Iya, kalau Bu. yang dari Borobudur berapa? Kerja dari Borobudur berapa? Jadi 16 itu saya rasa bisa dibagi 4 kelompok ya, mungkin. Iya, Bu. Ya, ini siapa? Wina. Kamu namanya Wina? Enggak, Bu. HP-nya mati, Bu. Oh, tapi kamu bukan Wina kan? Bukan ya? Bukan, Bu. Ya. Jadi saya manggilnya apa ini? Paldi, Bu. Oh, ini Paldi. Oh, ini Paldi. Ganteng ya Paldi ya. Paldi, anak buahmu ada 16 orang, itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, Iya, Bu. bisa. Nah, apakah saya serahkan ke Paldi membaginya atau kayak kita biasa tuh, masing-masing cari soulmate-nya masing-masing? Gimana? Ibu dapat jawaban sekitar 5 menit lagi ya. Sudah terbagi menjadi 4 kelompok di UMA. Iya, Bu. Kamu bisa bagi sekarang. Bisa, Bu. Oke, nanti nama-namanya diserahkan dikirim ke grup ya. Iya, Bu. Ke grup kita, grup apa ini namanya? Mata kuliah, grup mata kuliah. Ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian itu juga dengan Reja. Reja ada berapa orang, Ja? Ada Reja. 9 orang, Bu.
Coba, coba. Reja mana? Berapa orang, Ja? Ada 9 orang. Berapa orang? 9 orang, Bu. Sudah mulai ditulis ya, Paldi. Ibu akan terima sekitar 5 menit lagi. Reja, Ya, Bu. Ada 9 orang, Bu. lebih dari 8 orang. Ada 9 orang, Bu. Ya, lebih. Iya, Bu. Kita kalau gitu kita samakan aja. Satu kelompok itu 4 orang. Jadi nanti kalau yang sisa-sisanya itu melapor aja nanti. Ya, sudah terbagi ya. Jadi Bu mau saat ini juga dibagi kelompoknya dan nama-namanya itu sudah terkirim di grup. Ya, 5 menit lagi sudah terkirim di grup. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bilal Paham, mau Bu. nanya Aku apa, paham. Bilal? Paham ya? Nggak ada, Bu. Jadi Sudah paham, Bu. Sudah paham. Paham, paham. satu kelompok 4 orang. Nanti ada yang, oh ini nggak masuk, Bu. Nah, itu urusan belakangan. Ya, kita jangan mau terhalang gara-gara yang nggak hadir. Sudah? Ketiga, nanti saya bagikan gambarnya di grup. Dan nanti kalian pindahkan ke cat. Tiap kelompok buat gambar catnya. Di minggu kelima sudah selesai semuanya. Ya, itu hanya denah. Denah saja dulu. Oke, itu selesai ya masalah tugas ya. Dan Ibu tetap menunggu di grup untuk nama-nama grupnya sudah terkirim di grup dalam beberapa saat lagi. Kemudian, nah ini ada kuis. Kuis ya. Jadi kuis ini kalian isi ya. Kalian isi nanti di Spada. Kalian buka Spada nih. Ada kuis. Diklik kuisnya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan di kuis, dijawab. Ya, dijawab. Nanti akan Ibu kumpulkan jawabannya untuk menambah nilai. Ya, nanti nilainya akan diakumulasi. Nilai kuis 1, 2, 3, dan seterusnya akan diakumulasi dengan nilai tugas besar. Ya, termasuk juga absensi ini juga termasuk penilaian. Jadi yang tidak masuk, ya mungkin nilainya agak berperang gitu ya. Dapat D atau E, begitu. Sudah? Nah, untuk lebih depth ya menjawab dari kuis tersebut, nanti kalian buka, itu ada video di dalam, di Spada itu. Kalian bisa klik videonya dan ditonton ya. Itu yang tidak mengklik videonya itu nanti akan ketahuan ya. Ya, siapa nanti yang tidak membuka video akan ketahuan dari sini. Siapa-siapa yang tidak membuka materi-materi. Ya kan Bilal? Bilal ini sibuk ini aja ya, Ya, Bu. organisasi aja ya. Enggak, Bu. Nanti kamu buka videonya. Enggak, Bu. Ini video, Bu. Untuk mengisi kuis, bukan buka kamera ya, buka video di Spada. Oh ya, siap, Bu, siap. Itu ada materi nambah dari materi yang ada ini. Karena ini kan tidak cukup ya hanya materi yang Ibu share ini ya, yang Ibu jelaskan ini, harus lagi kita melihat materi-materi pembelajaran yang lain, ada video, ada PPT, ya, ada PDF. Nah, kemudian ada juga video dari YouTube. Nah, itu harus kalian lihat semuanya. Yang baru bisa menjawab ini yang menjawab kuis. Kuis juga kita batasi waktu. Nanti kalau kita mulai setengah 12, ya, setengah 12, 11.30,
Ya, 11.30 kita tutup ini pembelajaran. Maka kalian mulai membuka video, buka materi yang lain di Sepada, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis. Ibu tutup waktunya jam 12 pas. Ya. Berapa, Bilal? Ya, Ibu siap-siap. Jam berapa di Hah? Jam 12 ya. Jam Jelas, 12 jelas ya. Bu, jelas. Jam 12 jam 12 ditutup kuisnya. Tidak terima lagi. Ya. Jadi kalian kerjakan itu sebelum jam 12. Begitu jam 12 sudah kirim jawabannya, ditutup. Kuisnya kita tutup. Ya, jadi yang terlambat tidak bisa memasukkan jawaban lagi. Begitu, ya. Jadi harus cepat ya. Gercep. Siap Bu, siap-siap. Oke, siap-siap terus. Oke, baik. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan tentang video, tentang tugas, tentang kuis, atau tentang materi kita. Ada yang mau ditanya? Cukup paham Bu, udah paham Bu. Paham ya? Jadi sudah bisa kita tutup. Oke, kita tutup dan segera buka Sepada dan buka video, buka materi-materi yang lain. Setelah selesai, langsung jawab kuis. Bu Ida, Jam 12 Bu Ida maaf, sudah di... Bu Ida maaf, ada Iya, masukan Ibu. dari Reza, Iya. jadi apa namanya Japri ke saya untuk pembagian kelompok Mas Universitas Borobudur, bisakah di Ibu yang menetapkan, Ibu Ida? Oh, gitu. Kenapa? Permintaan Ya. dari Reza tadi. Biasanya mahasiswa paling seneng ya. Iya, harus ada alasannya, Reja. Iya, soalnya kan Kenapa, ini Reja? 5 Mungkin supaya lebih adil kali Ibu. Kalau Reza yang Iya. menentukan Oh, lebih kan adil. nanti teman-temannya dalam satu kelompok, tapi kalau Bu Ida yang menentukan kan lebih fair, adil. Silahkan Ibu. Oh, gitu. Nah, ya baik. Tapi saya belum dapat nama-namanya juga ini, Reja. Gimana dong? Sudah ada di grup sistem Grup bangunan yang kualitas, grup mahasiswa udah saya forward, Bu Ida. Coba dilihat. kebanyakan grup ya kita. Grup mata kuliah ya? Ya, grup mata kuliah yang isinya Sistem bangunan. mahasiswa itu Oh, semua. ini. Ya, itu mahasiswa Borobudur ada 8 ditambah 1 Ari baru masuk hari ini. Tapi Dari UMA 16 seperti info Bu Saufa sebelumnya. baik. Nah, jadi ya udah, saya bagi sekarang aja ya, menunggu-nunggu waktu tutup ya. Iya, tapi untuk instruksi tugas apakah dijelaskan sekarang Bu Ida? Bisa saya tampilkan materinya kalau Saya tadi hanya mengatakan bahwasanya ada denah yang harus dipindahkan ke dalam bentuk CAT ya untuk masing-masing kelompok. Kemudian nanti kita bekerjanya di CAT itu begitu. Nah, Iya. apa yang mau dikerjakan? Saya katakan tadi untuk perencanaan utilitasnya. Iya. Saya izin tampilkan Oke, kalau boleh nggak, begitu Bu Ida? coba saya sekedar Biar aja. ditampilkan Gimana aja. Iya, ditampilkan aja. Ini tugasnya biar mahasiswa ada Ya, bayangan. baik. Heeh. Oh ya, baik. Nah, ini sebentar ya. Oh, saya screen lagi ya, berarti ya. Saya screen lagi ya, Bu ya. Iya, boleh saya yang share screen juga boleh, Bu Ida. Oh iya, ya, baik. Oke, kalau begitu. Ya, karena di saya juga masih tanya saja nih. Baik, silakan, Bu. Iya, sebentar. Saya buka dulu. Oh, saya sudah ini, saya stop share dulu kan. Saya stop dulu, Bu. Sudah.
Iya, sebentar. Ini kan cuma 8 orang, berarti sudah bisa 1, 2, 3, 4 satu kelompok, 5, 6, 7, 8 satu kelompok. Apa, Ada 9 orang, Bu, Reja? ditambah 1, 2, 3, 4 satu kelompok, 5, 6, ada 7, 8 satu kelompok. itu yang dikirim Begitu sama Bu Aryani belum diupdate, aja. Bu. Ada Bang Ari Hmm? Berman. Suaranya terlalu kecil, Reza. Tidak terdengar. Enggak, iya benar ya. Saya dari tadi meraba-raba, Reja ngomong apa? Saya ulang ya, Bu, ya. Didekatkan ke Hah? speaker. Suaranya didekatkan ke speaker handphone atau laptop yang digunakan. Semuanya totalnya ada 9 orang, Bu. Ada Benar, Bu. 9, Bu Ida. Yang itu belum diupdate, Apa ya? Ari belum masuk di situ. Pak Ari belum masuk ini. Iya, Iya, belum, Bu. karena baru masuk hari ini. Oh, berarti salah satu harus harus berlima ya, salah satu. Ya udah kelompok yang kedua aja yang 4, 5, 6, 7, 8 itu masukkan Ari Prastowo satu. Jadi berlima ya. Ini kasus khusus ya. Kelompok yang keduanya ini ada 5 orang. Ya, yang lainnya kan 4 Yang orang ya satu kelompok. materi tugasnya. Udah saya share ini. Terlihat kan? Baik. Agak kabur ya. Oke, baik. Ya, jadi nah ini mengenai perencanaan utilitas ya di dalam gedung. Nah, ini tornya itu ini sebuah perusahaan properti yang membangun sebuah gedung apartemen 20 lantai ya. Kemudian menyerahkan perencanaan utilitasnya ya kepada kita. Apa-apa saja yaitu eh ini perencanaan instalasi air bersih, kemudian perencanaan turunkan sedikit Bu apa Bu Mita Bu Aryani nggak kebaca ya. Nah, perencanaan instalasi air bersih, kemudian perencanaan instalasi air kotor atau grey water, kemudian perencanaan instalasi air tinja atau black water, kemudian perencanaan instalasi buangan air hujan. Nah, kalau air hujan ini kita tidak olah kembali ya, jadi kita tidak menampungnya untuk diolah kembali, tetapi menampungnya untuk dibuang ya. Atau dalam kondisi-kondisi kondisional ya dari bangunan kita itu apakah harus ditampung dulu kemudian dibuang atau bisa langsung dialirkan dari tangki kemudian ke talang masuk ke flow drain lingkungan bangunan kemudian dialirkan ke drainase kota. Nah, itu nanti kita lihat kondisi dari bangunan yang akan kita gambar ya. Jadi hanya keempat ini saja yang kita bahas untuk dibuat perencanaannya ya. Dan di sini disertakan syarat-syarat bangunannya itu. Nah, apa-apa saja syarat bangunannya itu dengan SAF ya. SAF ini wajib untuk bangunan-bangunan tinggi harus disediakan SAF ya. Jadi ini yang terutama untuk SAF instalasi air ya, baik air kotor, air hujan atau air apa dari kloset ya. Ini disatukan di dalam satu SAF. Nanti bisa dilihat pada gambar denah di mana diletakkan SAF-nya ya. Kemudian septic tank dan resapan itu wajib ada. Nanti kalian letakkan di mana? Ya, di halaman di halaman itu harus di mana? Ya.
Kalau tidak salah juga, kalau kalian lihat video pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama atau ini nanti, kalian bisa lihat video ini ya, video pertemuan ketiga ini, bagaimana air kotor, air dari close, ya, jika nanti septic tanknya itu ada di basement, nah bagaimana nanti kalian bisa menaikkannya, ya, menaikkannya sehingga nantinya sampai ke permukaan tanah untuk dialirkan ke resapan, ya. Berarti nanti ada rumah kontrolnya ya. Nah, itu berarti dengan penggunaan pompa. Jadi kita kondisikan saja nanti di mana kalian mau meletakkan ininya septic tanknya, akan di basement atau di halaman gedung, ya. Namun dia tetap harus ada septic tank dan resapan. Kemudian tangki air bersih di rooftop. Jadi harus menyediakan tangki. Nah, bagi yang kemarin ikut ikut survei lapangan kemarin ya, mungkin sudah melihat ya bagaimana contoh dari tangki air yang diletakkan di rooftop ya. Masih ingat aja, Pak Fajri? Masih ingat ya? Ibu. Ya, oke. Kemudian flow drain di Insya Allah, Bu. sekeliling bangunan. Nah, flow drain ini kalian bisa berupa apa ya? Kayak biopori itu bisa juga sih. Mau buat biopori boleh, mau buat flow drain yang solid dari beton juga boleh, ya. Asalkan prinsipnya air itu semua teralirkan. Tidak ada potensi air tergenang, ya. Semua air harus teralirkan. Nah, itu dengan bantuan flow drain dan bak kontrol. Jadi bak kontrol juga harus ada. Nanti dibaca materinya. Per berapa meter bak kontrol itu harus ada. Dan di mana saja diletakkan bak kontrol itu ada persyaratannya. Ya, ini bisa terlaksana juga jika melalui asistensi ya. Kita nanti cari metodenya atau teknisnya bagaimana pelaksanaan dari asistensi ya. Namun kalau ini tidak asistensi, ini akan ya seperti yang lalu-lalu, ya, asal kumpul saja, tidak memenuhi kriteria, ilmunya juga nggak dapat, ya. Kalau tidak asistensi. Jadi kita jadwalkan kapan nanti asistensinya, ya. Wajib asistensi. Kemudian tadi ya, flow drain, bak kontrol, kemudian saluran drainase kota di sekeliling bangunan. Jadi ciptakan saluran drainase kota. Kalau tidak ada di gambar harus dibuat, ya. Di mana mau dibuat drainase kotanya? Apakah di depan saja atau keliling atau kanan kiri? Nah, lihat kondisinya nanti, kondisi gambarnya begitu. Kemudian hidran, ya, hidran untuk fire alarm ya, untuk alarm. Untuk kebakaran. Jadi kalian letakkan nanti di mana mau meletakkan hidrannya, ya, untuk mengantisipasi kebakaran gedung. Ini kenapa kita rencanakan? Karena ini terkait dengan persediaan air ya, persediaan air bersih. Dan apakah juga nanti olahan dari WTP untuk air kotor itu bisa menyimpan air untuk cadangan hidran. Kalau iya, nanti kalian harus buat bagaimana alirannya dari WTP ke hidrannya, ya. Ya kalau dilihat tuh di halaman tuh banyak saluran-saluran ya, bawah tanah itu segala macam saluran ada di bawah tanah. Itu harus kalian kondisikan dengan perencanaan yang cukup baik, ya. Jangan juga dilihat juga prinsipnya, ya. Jangan juga ada kesimpang siuran dari pipa-pipa yang ada di halaman gedung maupun yang ada di plafon gedung ya.
Kalau kita lihat kemarin itu bagaimana rapinya mereka membuat eh, satuan dari